Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Nuraini. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi psikologi sosial yang membahas tentang kelompok dan individu. Apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu kelompok dan apa itu individu, teman-teman? Menurut materi yang saya pelajari tentang kelompok, bahwa kelompok dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang terikat satu sama lain dalam sebuah unit yang koheren yang terikat dalam suatu derajat tertentu. Nah, selain saya menjelaskan tentang pengertian kelompok, di sini saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang fungsi dari kelompok itu sendiri. Fungsi kelompok itu sendiri ada 4 ya teman-teman. Yang pertama peran, yang kedua norma, yang ketiga kohesivitas, yang keempat status. Yang pertama adalah peran. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh individu. Yang kedua adalah norma. Norma merupakan peraturan yang dibuat oleh kelompok untuk memberitahu anggotanya sebagaimana mereka harus berperilaku sesuai dengan statusnya. Yang ketiga adalah kohesivitas. Kohesivitas merupakan suatu perilaku atau serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menempati status tertentu di dalam suatu kelompok. Yang keempat adalah status. Status merupakan suatu tingkatan yang ada di dalam kelompok tersebut. Kohesivitas itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama, status dalam kelompok. Yang kedua, usaha untuk masuk dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya ancaman dari luar. Nah, ketiga faktor tersebut merupakan salah satu faktor dalam kohesivitas kelompok. Selanjutnya adalah syarat kelompok. Syarat kelompok salah satunya yang pertama adalah memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti adanya kepentingan atau tujuan dan ideologi yang sama. Yang keempat, memiliki struktur, tujuan, dan pola pikir yang sama. Itulah salah satu untuk syarat kelompok ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang individu. Apa itu individu? Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan yang terkecil. Jika didefinisikan, individu berarti orang, seseorang, atau perorangan. Antara individu yang satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari watak atau karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Individu tersebut membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Individu tersebut pasti membutuhkan orang lain ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupannya. Selain itu, individu juga melakukan hubungan sosial dengan individu yang lain ya teman-teman, yaitu dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupannya. Maka dari itu terbentuklah kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang materi psikologi sosial yang membahas tentang kelompok dan individu. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.